Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Tentunya Bapak Ibu tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai sejahtera sekalipun berada dalam pandemi COVID-19. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup memelihara kita, Tuhan yang sanggup melindungi kita, Tuhan yang sanggup menjaga kita, Tuhan yang sanggup menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya kita semua akan sanggup melalui pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, petunjuk bagi diri kita, sehingga kita boleh berjalan di jalan yang benar, tidak sampai kita tersesat. Kita akan membuka acara Manna Rema hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan Manna Rema hari ini Tuhan. Tentu bukan suatu kebetulan bagi seluruh jemaat mendengarkan Manna Rema hari ini. Tuhan selalu merencanakan rencana yang sempurna, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Sempurna Tuhan. Sehingga memang hari ini kami dipertemukan dalam acara Manna Rema hari ini. Biar firman Tuhan yang diberitakan sungguh-sungguh bisa menguatkan kami dan sungguh-sungguh akan memberikan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo Bapak Ibu saudara sekalian, selamat berjumpa kembali, bertemu kembali dalam acara Manna Rema ini. Saya juga penuh bersukacita karena kembali saya boleh membagikan renungan firman Tuhan singkat kepada saudara. Kali ini saya akan mengambil suatu tema yang berjudul doa sebagai gaya hidup. Jadi doa sebagai gaya hidup. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memiliki doa sebagai temporer saja, hanya kadang-kadang saja. Firman Tuhan menolak doa temporer, saudara. Tapi doa yang menjadi gaya hidup, itu yang firman Tuhan ajarkan pada kita, saudara. Jangan sampai kita memiliki gaya hidup doa temporer yang hanya berdoa kalau kita diberkati, kita berdoa kalau kita disembuhkan, kita berdoa kalau Tuhan sudah menolong saya, mengatasi masalah saya. Jangan hanya berdoa kalau toko kita diberkati Tuhan, toko kita laris, mendapatkan banyak laba. Bukan itu saudara. Tapi doa sebagai gaya hidup. Dalam keadaan apapun juga setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Membangun doa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah saya akan memberikan contoh, ada dua tokoh bagaimana doa itu dijadikan sebagai hidup. Tokoh yang pertama adalah tokoh Daniel. Mari kita akan membaca Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kata-kata, ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kata yang biasa dilakukannya itu adalah gaya hidup. Dia selalu melakukan dalam setiap keadaan, situasi apapun dia tetap melakukan itu. Bukan doa temporer, bukan doa kalau kita merasa beruntung baru berdoa, kalau kita berhasil baru berdoa, kalau kita diberkati baru berdoa. Bukan itu saudara. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi bukan cuma satu kali saja kitab Daniel menyatakan bahwa Daniel punya gaya hidup berdoa. Dalam ayat yang ke-14 kembali diulangi lagi. Daniel 6 ayat 14 dikatakan demikian, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi kata 3 kali sehari itu merupakan suatu kebiasaan
yang terus dilakukan Daniel. Seperti kalau kita makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi setiap hari 3 kali Daniel selalu berdoa kepada Tuhan dan memuji Allahnya. Ini berarti suatu gaya hidup, karena 3 kali sehari terus menerus dilakukan sepanjang hidupnya, saudara. Itu sebabnya kalau Daniel memberikan contoh, jadikan doa itu sebagai gaya hidup, bukan jadikan doa itu hanya temporer saja, hanya sementara saja. Kalau kita diuntungkan, maka kita harus juga menjadi seperti Daniel, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Contoh kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita membaca Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 41. Dikatakan demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, perhatikan kata-kata, sebagaimana biasa, ini gaya hidup, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah. Sekali lagi, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah saudara, Yesus juga punya kebiasaan. Kata sebagaimana biasa itu suatu kebiasaan, suatu gaya hidup, di mana dia berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Dalam hal ini ketika dia sadar akan menghadapi cawan yang berat, cawan kesengsaraan yang harus dia minum, dia kembali dia berlutut dan berdoa. Dia hanya datang pada Tuhan, kepada Allah Bapanya, karena dia tahu, saudara, bahwa hanya Allah Bapanya yang bisa memberi kekuatan. Doa akan bisa memberi kekuatan ketika dia harus meminum cawan penderitaan, saudara. Kemudian Markus 1 ayat 35 juga menggambarkan tentang bagaimana Yesus menjadikan doa sebagai hidup. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Tuhan Yesus memberikan suatu contoh. Pagi-pagi benar, dia mengawali hari dengan doa kepada Tuhan. Jadi dia tahu bahwa sepanjang hari ini akan terjadi sesuai dengan penyertaan Tuhan, sesuai dengan penetapan dan penentuan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya dia selalu membuka hari dengan doa. Pagi-pagi benar dia berdoa kepada Bapa. Dia bangun doa kepada Bapa, maka sepanjang hari dia akan disertai oleh Bapa dan dikuatkan oleh Bapa. Doa adalah kunci pembuka gudang anugerah dan kuasa Allah. Semua tentang Allah dan yang ia miliki dapat kita pahami dan miliki melalui doa. Jadi ingat baik-baik, doa itu kunci pembuka gudang anugerah dan kuasa Allah. Kuasa Allah itu akan mengalir, akan keluar melalui doa. Gudang anugerah Allah akan dibuka melalui doa. Karena doa adalah kuncinya, saudara. Kita juga bisa memahami tentang Allah itu melalui doa juga. Kita lebih paham tentang Allah melalui doa. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh R.A. Torrey, saudara. Kemudian Greg Laurie mengatakan, tidak ada yang tidak dapat dijangkau melalui doa, kecuali hal-hal di luar kehendak Allah. Jadi doa bisa menjangkau segala-galanya. Tidak ada yang tidak dapat dijangkau melalui doa. Tempat tidak bisa membatasi, jarak tidak bisa membatasi, saudara. Jadi jarak yang jauh tidak bisa membatasi. Waktu yang panjang mungkin yang akan datang begitu panjang juga tidak membatasi. Doa itu bisa menjangkau, melintasi waktu dan tempat, melintasi jarak, saudara. Doa itu bisa kemana-mana, saudara. Tidak bisa dibatasi. Itu Greg Laurie katakan, tidak ada yang tidak dapat dijangkau melalui doa. Semuanya dapat dijangkau melalui doa. Tapi kita harus berdoa dengan benar. Pusat doa bukanlah percakapannya, bukanlah kata-katanya, tetapi Allah yang menjadi pusatnya. Jadi jangan kita memberikan daftar permintaan doa saja, tapi kita harus memuji, memuliakan Allah, karena Allah adalah pusat doa, saudara. Bukan kata-kata,
bukan daftar permintaan doa. Kita memuji memuliakan Allah, boleh meminta segala sesuatu, tapi utamakan dahulu yang bagian utama, yaitu pusat doa itu adalah Allah. Kita muji, kita membesarkan, mengagungkan Allah. Dan mungkin kita bisa sisipkan sedikit permintaan kita. Doa terkait dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ingat baik-baik, pertumbuhan kehidupan doa mempengaruhi pertumbuhan seluruh aspek kehidupan kita. Seperti pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih, dan lain-lain. Doa berarti membiarkan Allah mengontrol kita. Dia adalah sang sutradara dan kita adalah aktornya. Doa melahirkan perubahan yang membawa pengharapan. Doa menyatukan hati kita dengan hati Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih hamba sudah menyampaikan Manna Rema hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Manna Rema hari ini boleh memberkati seluruh jemaat, agar jemaat menjadikan doa sebagai gaya hidup. Bukan cuma secara temporer saja Tuhan. Kalau kami diberkati baru berdoa, kalau kami diuntungkan baru berdoa, kalau doa kami dikabulkan baru berdoa, kalau kami mendapatkan Tuhan keuntungan baru kami berdoa. Tuhan, bukan itu Tuhan, tapi kami ingin menjadikan doa sebagai gaya hidup, membangun hubungan intim dengan Tuhan, mengalami hari dengan doa kepada Tuhan, untuk memohon pimpinan Tuhan sepanjang hari. Dan ketika kami sudah melalui hari, kami kembali lagi berdoa, mengucap syukur atas segala pimpinan Tuhan. Tuhan, mampukan kami dan seluruh jemaat untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.